Sekarang kita masuk ke materi keempat, fenomena perpindahan massa. Yang pertama, apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan massa dari suatu titik ke titik yang lain yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Jadi, driving force-nya adalah perbedaan konsentrasi. Difusi adalah sebuah fenomena alam yang terjadi dengan sendirinya. Sebagai gaya pendorongnya adalah beda konsentrasi. Difusi dibedakan menjadi dua, difusi molekuler yang terjadi dalam fluida yang diam atau mengalir secara laminer, dan yang kedua adalah difusi olakan yang terjadi pada fluida yang mengalir secara turbulen. Konsentrasi di dalam campuran multikomponen atau di dalamnya ada beberapa komponen dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang pertama konsentrasi massa, jadi banyaknya massa per rho-nya. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi molarnya, banyaknya mol di dalam komponen di dalam satuan volume. Pada fase gas, konsentrasi seringkali dinyatakan dengan tekanan parsial. Pada keadaan ideal, maka berlaku hukum gas ideal PV sama dengan nRT, maka konsentrasi molarnya adalah mol per volume. Jadi di sini mol per volumenya dipindah, kemudian P-nya dipindah ke ruas kiri, jadi Ca sama dengan Pa per RT. Jadi bisa dituliskan juga bahwa tekanan dari komponen A, yaitu konsentrasi A dikalikan R dikalikan dengan T. Konsentrasi juga dapat dinyatakan sebagai fraksi massa, yaitu konsentrasi massa per rapat massa total. Yang kedua, Fick's law of diffusion atau molecular mass transfer. Jadi pada difusi berlaku hukum Fick's. Jadi untuk molecular mass transfer, kalau kita gambarkan, misal kita punya slab batang padatan silika tipis di udara. Silika itu tidak bisa larut di udara. Pada suatu saat, pada awalnya tebalnya adalah Y. Kemudian pada suatu saat, pada saat T sama dengan 0, dari bawah slab silika ini dialirkan gas helium yang dia soluble pada silika. Jadi dia dapat si helium ini dapat terserap di dalam ke silikanya, dapat terdifusi ke dalam silikanya. Jadi akan ada distribusi konsentrasi dari dari helium di dalam slab silika ini. Maka pada T yang kecil, distribusinya juga kecil, tetapi pada saat T-nya besar atau keadaannya sudah steady state, maka akan ada distribusi fraksi massa atau konsentrasi dari helium sepanjang slab ini. Jadi bisa dibilang konsentrasi A atau konsentrasi helium akan tergantung pada jaraknya. Jadi omega A atau fraksi dari helium sebagai fungsi dari jarak, karena akan didistribusikan dari bawah menuju ke atas slabnya. Dari contoh sebelumnya, gas helium yang terdifusi ke dalam slab silika, aliran si helium di dalam slab silika itu disebut dengan flux atau flux transfer massa untuk suatu komponen tertentu merupakan suatu besaran yang menunjukkan banyaknya atau jumlah komponen baik di dalam satuan massa maupun mol yang melewati suatu satuan luas permukaan per satuan waktu. Jadi tadi kalau tadi si helium di dalam slab silika berarti ada flux transfer massa dari helium karena dia ada aliran massanya. Flux molar dituliskan sebagai Ca dengan rumusnya adalah minus DAB dCA per dZ. Jadi ada perbedaan konsentrasi terhadap jaraknya. Jadi konsentrasi akan bervariasi tergantung pada jaraknya.
di mana DAB adalah faktor perbandingan yang disebut dengan koefisien difusi. Jadi kalau DAB artinya koefisien difusi komponen A di dalam komponen B. Pada transfer massa berlaku hukum Fick, di mana Na, perpindahan massa A di dalam B tanpa adanya aliran. Na adalah mol A dibagi satuan waktu per satuan luas adalah Na plus Nb dikalikan dengan Xa, fraksi, ditambah dengan Ct, konsentrasi total, dikalikan dengan DAB, dikalikan dengan dxa per dz. Jadi dz ini adalah jaraknya jika arahnya ke arah z, tetapi jika arahnya ke arah x berarti gantikan dengan x, kalau ke arah y berarti dy. Pada transfer massa berlaku 3 kondisi. Yang pertama, jika ekimolar, berarti Na sama dengan Nb. Maka Na sama dengan minus C dikalikan dengan DAB dxa per dz. Yang kedua, jika B diam atau tidak mendifusi, berarti Nb sama dengan 0, maka Na sama dengan minus C dikalikan DAB per 1 minus Xa dikalikan dxa per dz. Yang ketiga, jika konsentrasi A sangat kecil, maka Xa-nya juga sangat kecil. Bisa dianggap konsentrasinya tetap, sehingga konsentrasi totalnya tetap, Ct tetap, sehingga persamaan flux molarnya menjadi minus DAB dikalikan dCa per dz. Untuk menyusun neraca massanya sama, neraca massa masuk dikurangi yang keluar ditambahkan dengan yang terbentuk pada reaksi atau yang dikonsumsi pada reaksi sama dengan akumulasi massanya. Sekarang latihan kasus untuk perpindahan massa. Jadi pada kasus ini adalah difusi melalui film yang diam. Kita punya sebuah tabung yang berisi cairan A. Cairan A ini akan mendifusi ke gas B. Jadi di sini ada cairan A, kemudian di atasnya adalah gas B. Cairan A akan mendifusi menuju gas B dari Z1 sampai tinggi kolomnya sampai Z2. Jadi kita ambil sebuah elemen volume di antara Z1 sampai Z2. Jadi ada distribusi konsentrasi A sepanjang Z1 sampai Z2. Kita ambil elemen volume di tengah-tengah antara Z1 dan Z2. Di sini aliran masuknya adalah Na pada posisi Z. Kemudian yang keluar adalah Na pada posisi Z plus delta Z. Jadi elemen volume kita setebal delta Z. Gas A dan B diasumsikan ideal. Ini susunan hukum Fick. Di sebelumnya kita tadi sudah bahas.
ketika kita punya di sini kan kasus pada difusi melalui B yang diam. Sehingga pada ketika D diam, artinya tidak ada flux massa yang terjadi pada komponen B. Jadi FBZ sama dengan 0. NBZ sama dengan 0 karena tidak ada aliran massa, tidak ada flux massa B. Tetapi yang ada hanya flux dari A. Sehingga hukum fix tadi NaZ karena aliran massanya ke arah Z sama dengan minus C total dikalikan dengan DAB dikalikan dengan DXA per DZ karena alirannya ke arah Z. distribusi massanya ke arah Z ditambah dengan XA dikalikan NAZ. Tadi di sini ada NBZ tetapi NBZ sama dengan 0 jadi NBZ-nya hilang. Kemudian kita susun ulang persamaan hukum fixnya. Jadi kita dapatkan persamaan akhir untuk NAZ adalah minus C DAB per 1 minus XA DXA dan per DZ. Ini sudah dijelaskan di depan tadi. Sekarang kita susun raca massanya. Yang masuk input minus output sama dengan akumulasi. Tadi yang masuk saya gambarkan ulang sebesar kita punya elemen volume sebesar delta Z. Yang masuk adalah Na pada posisi Z, yang keluar adalah Na pada posisi Z plus delta Z. Jadi inputnya adalah Na pada posisi Z, yang keluar adalah Na pada posisi Z plus delta Z. Jadi yang masuk adalah Na pada posisi Z, kemudian dikalikan dengan luasnya. Kenapa? Karena tadi NaZ itu satuannya adalah mol A per luas kali waktu. Jadi kita harus hilangkan luasnya. Jadi A dikalikan dengan NaZ pada posisi Z, yang masuk dikurangi dengan yang keluar. A kalikan dengan NaZ pada posisi Z plus delta Z sama dengan 0. Karena tadi asumsinya adalah steady state. Kemudian kita kita bagi dengan A delta Z, jadi A-nya nanti hilang, dibagi dengan delta Z, nanti A-nya hilang, per delta Z, kita limitkan agar menjadi diferensial, persamaan diferensial. Jadi kita turunkan, jadi persamaannya menjadi minus karena harusnya posisi Z plus delta Z ini yang ada di depan, jadi posisinya dinegatifkan. Minus NaZ per DZ sama dengan 0. Ini persamaan 1. Kemudian NaZ sudah kita dapatkan di persamaan sebelumnya. NaZ adalah C total dikalikan dengan DAB per 1 minus XA dikalikan dengan DXA per DZ. Jadi disubstitusikan NaZ-nya sama dengan 0. Jadi sekarang kita punya D per DZ dikali dengan 1 per 1 minus XA DXA per DZ. Kenapa C dan DAB-nya hilang? Karena C dan DAB ini merupakan dia konstan. Sehingga bisa saya coret. Dia mau didiferensialkan, dia nggak akan terpengaruh. Ketika didiferensialkan, nilainya adalah 1. Dia akan hilang kalau didiferensialkan. Jadi bisa saya hilangkan di sini. Jadi D per DZ dikalikan 1 per 1 minus XA DXA per DZ. 1 minus XA tidak bisa kita hapus karena ini adalah fungsi dari DXA. Lanjut, kita integralkan D per DZ-nya di sini. Diintegralkan terhadap kita integralkan terhadap DZ. Jadi kita punya persamaannya menjadi 1 per 1 minus XA DXA per DZ. Ingat ketika kita mengintegralkan sesuatu tanpa ada batasnya, maka harus ditambahkan dengan C atau
atau konstanta integrasinya. Jadi ada C1, kemudian sekarang kita masih punya dxa per dz, jadi kita integralkan lagi dxa per dz-nya. Kita integralkan dxa per dz-nya, integral dari dxa per 1 minus xa itu adalah minus ln 1 minus xa, karena di sini ada minus jadi ada minus di depan ln-nya, kemudian dz-nya akan pindah ke C1, jadi di sini C1 dz, jadi integrasinya adalah C1 dikalikan dengan Z ditambah dengan C2. C2 karena dia lagi integrasi tanpa batas. Sehingga boundary condition, kemudian kita tentukan boundary conditionnya. Pada saat Z sama dengan Z1, XA-nya adalah XA1. Kemudian pada saat Z sama dengan Z2, XA-nya adalah XA2. Kita substitusikan persamaan ini ke persamaan hasil integrasi kita ini, minus ln kali 1 minus ln 1 minus XA sama dengan C1Z plus C2. Kita masukkan batas integrasinya, sehingga kita dapatkan C1 dan C2-nya. Ini adalah persamaan akhir kita yang menghubungkan antara XA dengan Z. Sama seperti pertemuan lalu, pada fenomena perpindahan yang paling penting adalah kita menyusun, kalau tadi dengan neraca massa, sekarang kita gunakan equation of change. Pada perpindahan massa yang berlaku ada equation of continuity. Kalau kemarin panas kita punya equation of energy, pada perpindahan massa kita punya equation of continuity. Ada dua. Yang pertama, equation of continuity of A in various coordinate systems. Jadi di sini yang mendifusi adalah A. Pada bidang, ada 3 bidang. Yang pertama bidang rectangular, cylinder, dan spherical. Jadi ini ada 3 persamaan pada masing-masing bidang. Nanti akan kita sederhanakan persamaan ini sesuai dengan kasus-kasus yang ada. Jadi di sini ada dca per dt. Kalau di sini nggak ada steady state atau tidak ada perubahan konsentrasi terhadap waktu, maka ini bisa dicoret. Kemudian dnaz per dz. Jadi ini ada perubahan massa A pada arah Z, kalau nggak ada coret. Ini dnay dy, perubahan massa difusi A pada posisi y. Ini kalau nggak ada dicoret. Ini yang posisi Z, kalau nggak ada dicoret. Ra adalah reaksi kimia yang terjadi jika ada reaksi kimia. Ini silinder sama, semuanya ini pada posisi jika ada ke arah R, ke arah theta, ke arah Z. Spherical juga sama. Yang kedua, equation of continuity for A for constant rho and B. Jadi di sini kalau ada aliran massanya. Kalau ada aliran massa, maka kita gunakan equation of continuity yang tabel ini. Sekarang kita ambil kasus yang tadi kita selesaikan jika menggunakan equation of continuity. Tadi ada tabung, berarti yang kita ambil ada persamaan equation of continuity of A inverse coordinate system untuk koordinat silinder. Jadi steady state, sekarang kita coret-coret steady state, berarti dca per dt-nya 0, kemudian tidak ada perubahan massa konsentrasi ke arah R, tidak ada juga perubahan konsentrasi ke arah theta, tidak ada, tetapi ada konsentrasinya, tidak ada aliran massa ke arah Z, jadi ini enggak kita coret dnaz per dz-nya, tidak ada reaksi kimia, maka Ra-nya kita coret. Jadi persamaan kita menjadi dnaz per dz sama dengan 0. Ini tadi udah sama seperti persamaan yang di awal, tinggal naz-nya disubstitusikan dengan naz sama dengan minus cdab per
1 minus XA dikalikan dengan DXA per DZ, dan seterusnya seperti yang di atas. Jadi, kalau di fenomena perpindahan yang kita gunakan, yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita memilih equation of change apakah di berbagai bidang, kemudian judgement kita untuk mencoret, menyederhanakan persamaan equation of change. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.